dengan yang jelas, yang haram dengan yang halal, dan lain sebagainya. Yang berikutnya 106, jadi Rasul diingatkan 105 tugasnya menyampaikan kebenaran ya. Adapun diikuti ataupun tidak, Allah yang memberikan hidayah kepada masing-masing. Wa Qur'anan farraqnahu ya. Dan Al-Quran itu farraqnahu ya, kami turunkan ya. Litaqra'ahu 'alan nasi, untuk kamu bacakan kepada manusia ala muksin. Ala muksin dalam tafsirnya dengan berangsur-angsur, dengan bertahap-tahap. Wa nazzalnahu tanzilan ya. Ada beberapa ayat yang isinya hampir mirip. Kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Kali ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran kami turunkan ya, secara berangsur-angsur ya, kepada manusia. Beberapa hikmah ditulis ya, Al-Quran. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 33. Ya, kenapa diturunkan berangsur-angsur? Ya, Allah menjelaskan dalam ayat yang ke-33. Ya, untuk menguatkan mental Rasulullah SAW menghadapi tekanan dakwah. Ya. Rasul itu sebelum berdakwah itu sudah disampaikan ya, ketika mendapati wahyu di Gua Hira, pertama kali dapat wahyu ya, beliau langsung pulang ke rumah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Beliau langsung pulang ketakutan ya. Khadijah itu nggak bisa ngasih solusi, beliau hanya menyampaikan ya, mari kita tanya kepada Waraqah bin Nawfal, sesungguhnya dia seorang alim dari kalangan Nasrani. Begitu sampai rumah Waraqah, tersepuh sekali Waraqah, matanya bukan Nasrani tulen. Cerita Rasulullah ya, didatangi sosok putih ya, tidak mengenal beliau memerintahkan Iqra, bacalah. Begitu selesai Rasul menyampaikan, komentarnya Waraqah apa? Hadza namus, malam itu yang datang kepada kamu namanya namus Jibril versi Injil, namus ya. Dan pasti setiap yang didatangi namus akan diusir dari kampung halamannya masing-masing ya. Betul ternyata ya. Nabi Nuh ya, didatangi Jibril, diusir dari kampungnya ya. Lot diusir, Ibrahim diusir ya. Musa diusir, Isa diusir ya. Yahudi ya, disuruh makan dengan Isa ya, diusir. Nabi Muhammad juga dimati-mati, kamu mesti diusir berarti. Dan saya bercita-cita andai kata hari di mana kamu diusir oleh pendudukmu, saya termasuk pengikut setiamu yang akan mendampingimu dimanapun kamu menegakkan kebenaran. Dan Rasul itu mentalnya sejak awal sudah seakan-akan diusir ini. Kamu mesti diusir. Ya betul. Dakwah 3,5 tahun tidak diterima, tambah 10 tahun tidak diterima, 13 tahun persis lengkap dakwah di Mekah tidak menggembirakan hasilnya, diusir oleh penduduknya Rasulullah, pindah ke Madinah saat itu. Benar sekali pernyataan Waraqah bin Nawfal. Nah, ketika Rasulullah diusir itu Allah menurunkan Al-Quran di antaranya surat Al-An'am tadi ya. Ayat 34 misalnya, walaupun
kudzibat rasulun min qablika. Kalau kamu diusir, wahai Muhammad, sungguh rasul sebelum kamu semuanya diusir. Nanti baca lagi sejarah 25 nanti, ya. Semuanya mesti diusir dari kamunya. Walaupun kudzibat rasulun min qablika, dan rasul sebelum kamu semuanya didustakan, dilawan, dikucilkan, dilecehkan dan lain sebagainya. Fasobaru ala makudimu, semuanya sabar. Kecuali Yunus, Nabi Yunus dia perhatikan, tidak sabar, pergi dan diuji oleh Allah dengan ujian ditawarkan nanti. Ala makudimu wa udu hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Ini contoh kenapa diturunkan berangsur-angsur, ya. Setiap rasul disiksa, setiap rasul dikucilkan, Al-Quran turun menghibur, ya. Dan seperti sebelum nasibnya sama. Nuh diusir, Lut diusir, Ibrahim diusir, Musa diusir, kamu diusir. Ini fungsinya yang pertama adalah menguatkan mental Rasulullah ketika menghadapi tekanan musuh. Ya. Jadi fungsi pertama dari Quran diturunkan berangsur-angsur adalah untuk menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ya. Yang kedua disimpulkan dari peristiwa tahapan diharamkannya khamr. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, ya. Fungsi kedua, kenapa Quran nggak diturunkan berundung? Jadi cerita sekilas, Quran turunnya 2 kali, ya, di Baitul Izzah, ya, pada malam Lailatul Qadar ketika Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguh kami turunkan pada malam Lailatul Qadar Al-Quran itu. Ya. Itu adalah Quran yang seperti ini, persis jumlatan wahidatan, satu gelondong ini. Ya. Dimulai dari Al-Fatihah, ditutup dengan Qul a'udzu birabbin nas, seperti ini. Mushaf Utsmani ini, ya. Diturunkan dari Al-Baitul Izzah, langit yang ketujuh pada malam Lailatul Qadar. Dari sana kemudian diturunkan sepanjang 23 tahun, 13 tahun berupa Makkiyah turun di kota Mekah, 10 tahun adalah Madaniyah turun di Madinah, tepat 23 tahun, ya. Secara berangsur-angsur, bukan dari Al-Fatihah berakhir di Qul a'udzu birabbin nas, tapi dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai yang terakhir terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu surat yang terakhir, ayat yang terakhir. Ada yang mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, itu surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 kali turun. Nah, turun yang kedua yang selama 23 tahun itu, yang kedua fungsinya adalah untuk meringankan manusia karena bertahap di dalam menerima wahyu. Contohnya pengharaman khamr misalnya. Yang pertama Allah haramkan dalam surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat tanya kepadamu, khamr itu hukumnya bagaimana? Judi itu hukumnya bagaimana? Katakan judi dan khamr itu ada manfaatnya. Ya. Jadi judi ada manfaatnya, yang menang, ya. Mendem itu juga ada manfaatnya. Ya. Tambahkan tuh ikut, ya. Tawuran, ya. Yang mentalnya penonton mendem sedih-sedih, takutnya hilang. Ya. Allah tidak menafikan dalam judi, dalam minum khamr itu ada manfaatnya, ada. Kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas. Judi dan khamr itu
berdosa, tapi ada manfaatnya. Jadi tidak dinafikan oleh Allah karena semua sahabat hampir mayoritas pecandu khamar, termasuk oleh hari itu belum diharamkan. Jadi judi nggak haram ketika pertama kali. Bahkan nanti pada tahapan yang kedua, beberapa sahabat peserta perang Badar, veteran Badar, minum minuman keras termasuk Muhammad bin Maktum, ya, masih saja. Ya, setelah pulang dari perang Badar jadi, ya, meskipun mujahid dari hari itu, ya, hari ini nggak boleh karena sudah diharamkan. Ya. Hari itu ada minum khamar para sahabat. Ya. Allah menjelaskan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi madharatnya, bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Ya, tidak diharamkan, ya, hanya ada plus ada minus. Ya. Masih saja pada banyak yang minum, Allah turunkan yang kedua, Surah An-Nisa ayat 43. Ya. Turunkan lagi betul-betul. Jadi Rasul dakwah 13 tahun itu belum pernah mengatakan khamar haram. 13 tahun di Makkah, khamar haram itu di Madinah. Setelah beberapa tahun tinggal di Madinah, baru khamar diharamkan. Kenapa hikmahnya? Andai kata khamar itu haram disampaikan di awal pertama kali, ketika orang-orang itu mentalitasnya masih meminum khamar, ya, sedikit sekali pasti orang-orang yang tertarik masuk Islam. Ada seorang Badui pernah sebutkan di dalam buku Jami'ul Ulum Al-Hikam. Orang Badui datang pada Rasulullah, datang mau bersyahadat. Manggilnya bukan Rasulullah karena belum mengakui Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya mau masuk Islam. Ya sudah, aslim, bersyahadatlah. Tapi saya minta syarat satu. Saya mau masuk Islam, tapi hobi saya minum khamar jangan dilarang. Itu menunjukkan bahwa khamar itu memang hari itu, ya, sudah sangat, ya, membudaya sekali di kalangan masyarakat. Ya. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu minuman di surga kan ada 4, ya. Ada air putih yang jernih, ada susu putih, ada madu musofa yang sangat jernih, murni sekali. Yang terakhir ada khamrin. Ternyata khamr yang keempat. Dan Allah tidak menyebutkan 1, 2, 3 itu enak, tapi mengatakan khamrin itu ladzatul lisyaribin, yang paling nikmat. Ya, khamr paling maksud. Ya, kalau hari ini gimana? Tidak tahu karena belum pernah. Kalau sudah coba ini. Ya. Ketika diturunkan pertama kali, banyak yang tidak tobat, masih minum khamr, dan belum haram. Rasulullah 13 tahun pun tidak berani menerangkan khamr. Allah tidak perintahkan. Ya. Setelah pindah ke Madinah, ya, tidak banyak yang taubat setelah dikatakan ada faedahnya sama manfaatnya. Allah turunkan ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan sholat wa antum sukara. Jangan mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Hatta ta'lamu, sampai kamu sadar, ma